Hebat Jamaah Nurjanah, pinter. Baru saroya rohdon. Hebat, luar biasa. Hadirin, kalau saya ngomong mah tidak adil. Silakan anak bertanya. Sok, pertanyaan bebas. Bangga. Yuk, sok. Sok, mic-nya mana? Wireless-nya ada berapa sih operator? Saya atur per area dulu ya Ibu, biar tidak tumpang tindih. Area naon jam Di depan dulu Mas. area duduk maksudnya. Area duduk. Oke. Ya, Nih, silakan. dengerin jam. Nih, lihat nih. Ini batasnya tiang. Kanan, tengah, kiri, oke? Oke. Sekarang mana dulu? Oke. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat mah Iya dong, Cek. Mbak. Berdiri itu kalau orang meninggal ya Islamnya KTP ya, itu kalau dikirim yasin setiap hari sama 7 hari itu diterima sama kalau apa enggak? Selama dia beragama Islam, insya Allah diterima dan disampaikan. Kecuali kalau dia tidak beragama Islam. Jangan mikirin yang mati, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa. Kita aja yang sholat, yang puasa, belum tentu diterima oleh Allah. Itu sombong. Yang penting tugas gue mendoakan dia. Soal dia diterima atau tidak, terserah Allah. Begitu. Terima kasih Mama Dede. Kembali. Nomor silakan. Sok. Oke Mas, daerah sini. Sok daerah mana? Sini. Sok. Ayo, siapa? Oke, Operator, depannya. awareness-nya ada berapa? Biar terbagi. Sok. Mana? Ya. berdiri, Estafet lempar. Sok. berdiri nggak apa-apa. Cie. Tidak naon duduk juga. Oh duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Mbak. Mau tanya, tadi kan ada tentang pembahasan baju nih yang udah lama nggak dipakai, terus nanti disedekahkan ke orang-orang atau apapun itu. Ya. Saya mau tanya, nanti pada saat kita meninggal, itu baju tuh termasuk masuk dalam Menghisap kita. Ya. Kalau baju dengan geletak aja di rumah, di lemari, nanti menghisap kita. Lebih baik berikan ke pembantu, ke sopir. Kita kadang-kadang salah. Orang jauh dibagi, pembantu nggak dibagi, sopir nggak dibagi. Itu yang salah. Orang terdekat kita dulu bagi, baru orang lain begitu. Terima kasih, Ma. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Nomor berikut, ayo jam yang mana? Sok. Oke, sebelah dulu, tengah dulu mas. Mana? Sok. Sini. Oke, berdiri ngacung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat Mama Dede. Iya dong. Saya mau bertanya, gimana kalau kita agar bisa terhindar dari sifat bakhil? Apa yang harus kita lakukan selain sedekah apa aja? Makasih Mama. Oke. Sadar. Saya lahir nggak punya apa-apa. Sekarang segala yang punya mati nggak saya bawa. Oke. Dua. Saya lahir bukan siapa-siapa. Sekarang orang hebat jadi siapa-siapa. Mati cuman almarhum dan almarhumah. Sadar. Lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang segalanya banyak. Mati tidak bawa apa-apa. Cuman kain kapan. Sadar, waktu lahir saya tidak bisa apa-apa. Sekarang bisa segalanya, mati nggak bisa apa-apa. Sadar, saya hanya selalu ditolong oleh orang. Lahir ditolongin oleh orang, dikasih nama sama orang, dimandiin sama orang, kemudian dicebokin sama orang, disuapin sama orang, sekolah diajarkan sama orang, bekerja dikasih gaji sama orang, sampai mati dimandiin sama orang, digotong sama orang, dikuburin sama orang. Maka jauh sifat perit dari diri kita, karena kita sadar hanya titipan dari Allah. Oke. Ya, tengah siapa tengah? Sok. Ini satu Oke, nih. tadi ya. Ya, tuh dekat tembok tuh. Kasihan udah 7 kali ngacung. Assalamualaikum. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini Mama. Oi, mana? Tembok. Sok, yang penting suaranya kedengaran. Iya. Curhat dong, Ma. Iya dong, Mbak. Mama, saya mau nanya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan
untuk meningkatkan iman Islam kita. Jadi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan, lanjutkan, tingkatkan, itu yang paling diterima oleh Allah. Makanya tadi orang beruntung, orang yang lebih baik daripada kemarin. Kalau sekarang lebih buruk, Anda rugi. Kalau sekarang sama dengan Anda rugi. Yang beruntung yang lebih baik daripada kemarin. Lihat diri Anda, hablum minallah Anda lebih baik nggak? Hablinas Anda lebih baik nggak? Sombong nggak? Korek nggak? Pelit nggak? Itu yang disebutkan dengan puasa yang makbul. Oke? Nomor berikut. Oke, 5. Tuh, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Ya. Curhat dong, Mas. Iya dong. Gini, Mas, kita kan setelah Ramadan mengerjakan semuanya, mengerjakan memberikan sodako, bahkan buat semuanya. Kalau kita terus kita nggak melakukan itu apa namanya? Apa coba? Nggak melakukan yang seperti biasanya, cuma melakukan puasa terus, puasa Daud, apa itu bisa mengikis yang lain? Tidak. Suatu hari 3 orang laki-laki bertamu ke rumah Rasulullah. Rasul tidak ada. Yang ada hanya Siti Aisyah. Mereka nanya, wahai ummul mukminin, apa sih ibadah Rasul sehingga dijamin oleh Allah dia seorang yang maksum? Maka Siti Aisyah mengatakan, ada saatnya sholat malam, ada saatnya tertidur. Ada saatnya tertidur, ada saatnya melayani istrinya. Ada saatnya berdakwah, ada saatnya mengurusi keluarga. Ada saatnya berpuasa, ada saatnya berbuka. Kata orang bertiga, begitu doang ibadah Nabi. Alah, gacel, gampang. Kata yang satu, saya mah tidak mau menikah seumur umur, biar ibadah terus kepada Allah. Kata yang satu, saya mah tidak mau tidur malam, ibadah sepanjang malam. Kata yang satu, saya mah pengen puasa terus menerus, tidak akan buka. Yang penting siap puasa, waktunya buka-buka, puasa lagi. Orang ini dasar gitu. Lalu mereka pulang, bilang salam sama Rasul. Malam hari Rasul pulang. Siti Aisyah bilang ada tamu, belak begitu. Oh, kata Rasulullah, nanti saya temui mereka besok hari. Rasul ketemu dengan mereka. Rasul nanya, betulkah kalian ke rumahku? Betul. Betulkah kalian ngomong begini? Betul. Rasul bilang, saya Rasulnya Allah, dalam genggaman Allah, diutus oleh Allah ke alam dunia, hidup seorang muslim hidup yang seimbang. Ada saatnya tidur, ada saatnya ibadah tahajud, ada saatnya melayani istri, ada saatnya Anda istirahat, ada saatnya Anda ngurusin keluarga, ada saatnya Anda ngurusin masyarakat, ada saatnya Anda berpuasa, ada saatnya Anda berbuka. Ini hidup yang seimbang. Dari awal Anda bisa lihat surat Al-Qasas 77, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Salah kalau hanya Anda puasa. Karena apa? Manusia hidup di alam dunia tujuannya 2. 1, hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali menyembah Allah. 2, tujuan kita hidup di alam dunia buat bermuamalah. Anda lihat Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Bermuamalah. Bu, suatu hari seorang sahabat bertanya Rasulullah, saya punya tetangga ibadah hebat luar biasa, sholat, puasa, baca Quran yang wajib, yang sunat dikerjakan luar biasa, tapi sama tetangga suka melengos, menghina orang, mencibir orang, kadang-kadang ada yang sedih, ada yang sakit hati. Di mana tempatnya kalau mati? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Datang lagi orang, ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya pas-pasan, cuman yang wajib, jarang dia mengerjakan yang sunat, tapi mulutnya dijaga, nggak ada yang dicibir, nggak ada yang dilecehkan, nggak ada yang dihina, nggak ada yang terluka hatinya. Kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya surganya Allah. Jadi hablum minallah dengan hablum minas wajib seimbang. Nomor berikut. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Ma, lebih mana dulu sedekah sama bayar utang? Tergantung utangnya. Kalau utang cicilan rumah ada waktunya. Kalau utang cicilan motor, utang cicilan mobil
kapanpun. Kecuali kalau Anda punya utang buat makan, makanya usahakan jangan suka ngutang buat makan. Makanannya udah dibuang ke WC masih ngutang, mikir pakai otak. Kalau nggak mampu beli makanan jangan ngutang. Tapi kalau kita nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, tetap kita sedekah. Siapa mau sedekahnya? Seumur hidup ngutang mulu. Kulkas lunas, kursi lunas, beli TV lunas, beli motor. Kapan sedekahnya? Korek itu setan. Makanya kapan pun tetap sedekah, kecuali kalau buat makan aja kagak kembali. Oke? Terima kasih. Ya. Dari ujung Silakan. sini. Dari ujung sini. So. Ya, saya kasih kesempatan ujung sini. Mangga. Tunggu sebentar. Ujung berungu. Sok. Mangga. Pasukan ungu warna janda. Warna terong. Salah. Sok ce. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat Mama Dede. Iya dok. Ya ngono. Ngono opo. Terima kasih, saya senang sekali ngaji di sini, bertemu dengan Mama Dede langsung. Biasanya Itu yang undang tetra tuh sama aja. Iya, saya terima kasih nih. Saya mau bertanya Mama Dede. Monggo. Terima kasih. Zaman Nyun Sewu 2000 dah. terima kasih. Saya umurnya sudah tua Mama Dede. Berapa? Saya sudah niat haji, juga niat Berapa umur Anda umroh. sudah tua? Tapi saya belum punya uang. Anda silakan dia. Misal saya bertanya Mama Dede, misalnya saya cuman umroh saja, padahal kan orang Islam wajibnya rukunnya itu haji. Lah menurut hukumnya itu bagaimana Mama Dede? Saya tanya, Anda punya rumah Assalamualaikum Dengerin dulu belum dijawab. Iya. Anda punya rumah harganya berapa? Punya rumahnya satu. Berapa kira-kira harganya? Tanahnya berapa ratus meter? Mungkin kurang lebih kalau dijual ya 500 juta mungkin. Lah iyalah, jual rumah 500 juta, beli rumah yang lebih kecil. Anda punya kewajiban. Anda silakan lihat Ali Imran 97. Walillahi ala nasihi juru baiti manistato aidahi sabila. Istatoa mampu sanggup di perjalanan. Istatoa ada yang dengan sendirinya, ada istatoa dengan bantuan orang lain. Mana istatoa dengan sendirinya? Badan sehat, keinginan ada, di jalan aman, tempat yang tuju aman, kendaraan aman, keluarga yang tinggalkan aman. Kalau ini yang terjadi, Rasul mengatakan, ta'ajjaru ilal hajj fa idza hadakum la yadri ma yadullahu. Segera tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Titik. 2. Puasa dengan bantuan orang lain. 1. Ini orang lagi hidupnya mampu, rumahnya ada, padahal mah kalau mau dijual. Tanahnya ada, tapi sampai mati tidak juga berangkat haji. Maka ahli warisnya wajib hukumnya membadalkan haji orang meninggal karena dia mampu. Titik. 2. Orang ini lagi hidupnya kaya, wajib haji, duitnya cukup, tapi sakitan bengek, boro-boro ke Mekah, tiap hari ke dokter, ke rumah sakit. Dia wajib haji dengan cara membadalkan dirinya dengan orang lain, ongkosnya ditanggung oleh orang kaya yang bengek tadi, hukumnya wajib. Tiga. Ini orang lagi hidupnya tidak kaya, nggak cukup buat haji, tapi anak mantunya adalah orang kaya, maka mereka membadalkan haji. Maka ini tidak wajib bagi orang tadi, tapi anak mantunya dapat pahala jadi orang soleh, orang soleha. Jadi kalau Anda punya rumah dengan harga sekian, saran saya dijual, kemudian kenapa? Nanti saya nempatnya di mana? Dengerin dulu, lu jual rumah lu yang gede, beli yang lebih kecil, oke? Berapa gedenya badan kita? Tidur selapak juga cukup. Maksud saya, jual rumah yang harga sekian, beli yang separuh harga atau 3/4 harga, sisanya buat haji itu. Pakai ini dong. Makasih Mama Dede. Kembali kasih. Wajibnya haji ya Mama Dede. Haji wajib. Haji mah hanya dalam waktu yang terbatas.
karena waktu Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, wukuf itu dari mulai tergelincir matahari sampai terbit fajar di timur besok tanggal 10. Kalau itu tidak datang di Arafah, haji kita tidak sah. Kalau umroh sepanjang waktu, umroh masa haji kecil. Kalau haji besar itu adalah haji yang kita di Arafah. Kita banyak salah kaprah. Kadang-kadang ustaz yang ngomong ini haji akbar Anda lihat atau ayat 3 yang kita hadir di Arafah, kita hadir di Mina, kita hadir di Muzdalifah, itulah haji akbar. Tiap tahun haji yang kita lakukan haji akbar. Ada yang bilang haji akbar yang hukumnya hari Jumat, salah, tidak ada dalilnya yang jelas. Oke. Terima kasih Mama Dede. Kembali kasih. Tapi bagaimana ini umurnya saya sudah 60 tahun. Baru 60 tahun buat 74 kan masalah. Manjada wajada. Kalau keinginan kuat pasti ada jalan. Oke. Terima kasih. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suroto. Oke, nama saya Dede Rosida Bu Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, nama Anda Suroto atau nama suami? Oh, suami saya sudah meninggal. Saya tanya Suroto nama ibu apa nama suami? Saya saja Ibu Tumia. Teman, dengerin semuanya biar ngerti. Al-Quran hadis Nabi mengatakan, ketika datang hari kiamat kita dipanggil nama kita bin bapak kita, salah. Kalau Anda Ibu Suroto tapi Ibu Tumia. Oh iya. Ya Oh iya. jadi semuanya ganti nama Anda. Kalau dia dipanggil nama suami itu salah. Saya jangan pakai nama suami. Oh iya. Tumia karena waktu mati oleh malaikat dipakai, hei Tumia, bukan Suroto. Oke Mas Dede. Oke Ibu Tumia. Bukan ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Enggak, aku maafin sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertanyaan dari Tumia bin Suroto. Nomor berikut, silakan. Sok. Ayo Jang, yang mana lagi Jang? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong. Saya mau tanya nih, Ma, lebih utama mana, sedekah ke orang tua sendiri atau sedekah ke yang lain? Terima kasih. Anda silakan dia di dalam Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfiqun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misan. Nafkah yang terbaik satu diberikan kepada orang tua yang nyari duit, diberikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, baru ibu saja. Saya punya duit, siapa dulu? Emak yang nyari duit. Kalau suami kalian yang nyari duit, yang dikasih mertua dulu. Hei para mantu, berapa duitkah kalian kasih mertua tiap bulan? Jawab. Jawab. Para mantu mikir pakai otak yang di atas, bukan di bawah. Suami kalian tidak keluar di belahan batu, ada emaknya yang mengandung, melahirkan, menyusui, yang nyemokin, ngajarin jalan. Betul apa betul? Makanya Rasul mengatakan ridullah birrul walidain, sutullah bisutil walidain. Rasul mengatakan pintu surga yang paling luas, pintu birrul walidain yang ada di tengah-tengah. Seorang laki-laki bilang, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya meminta harta saya. Rasul mengatakan dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Jadi kalian wajib sadar, suami kalian kayak begini gara-gara emaknya. Makanya siapa yang korek sama mertua saat ini, lu ngaca. Giliran kesalon puluhan juta biar glowing, lu berani emak lu bengek ngadu ke dokter. Dosa, tempat lu neraka jahanam. Dengerin kalau orang tua ngomong lu pada ketawa lagi bukan mikir. Siapa yang selama ini korek sama mertua, pulang ngaji dari musola Nur Jannah, kalian langsung kirimin duit ke rumah mertua. Pikir gua bercanda. Oke? Nomor berikut. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Ya. Nama saya Nur Hayati. Nur Hayati. Ya Mama, saya pernah haji waktu di Saudi, jadi di KW. Tapi dihajikan sama majikanku. Itu hukumnya sah apa enggak? Selama rukun haji ada yang 6, selama wajib haji yang 7 ada, selama muharramat Anda jaga, haji Anda sah. Kalau ada orang bilang tidak sah, dia iri karena ada diberangkat
dinikmatin oleh majikan Anda. Cuekin aja orang ini, manggo pikirin. Oh iya, makasih ya. Ya. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman kalau kita pulang haji jangan sombong. Kemana Mbak? Oh. Depan ada orang nanya, ibu haji mau kemana? Kenapa? Ada yang begitu? Mana orangnya? Bahkan ada yang nawar, kemana Mbak? Panggil gue haji. Oh, ninggalin Cilacap 40 hari, mana 39 jeti, sombong. Hadirin, rukun Islam ada berapa? 1, syahadat pondasi. 2, sholat adalah tiang. 3, puasa. Apa? Puasa. Puasa itu junnah. Asyamu junnatun, dinding, perisai, tabeng, penghalang. Yang keempat, zakat. Zakat adalah ventilasi, lubang angin, jendela, pintu. 5, haji itu atap, tahu? Biar ngerti ini kalian. Atap di luar kejemur, di bawah atap kejemur nggak? Di bawah atap tidak kena hujan. Orang yang di luar kena hujan nggak? Artinya kalau kita sudah haji wajib mengayomi orang. Tetangga nggak sekolah gara-gara miskin, sekolahin sama Pak Haji Bu Haji. Tetangga nggak makan gara-gara miskin, beliin beras sama Pak Haji Bu Haji. Tetangga sakit nggak ke dokter gara-gara nggak punya duit, dibawa haji, dibawa ke dokter tuh sama Pak Haji Bu Haji, tebusin obatnya, itu haji yang benar. Tetangga genteng rumahnya bocor, betulin nama Bu Haji. Ini mah ngaku haji, nama saya Ustazah Hajar Halimah, alis gede, sampai kayak stang RX, bibir onyoy berem jaga rokok, tapi korek, pengen dipanggil haji, lu ngaca kada pantas, detail haji sama kelakuan, sinkronkan kelakuan kita dengan kehajian kita. Jangan bangga dengan kehajian, tapi sikap perilaku kita udah benar belum? Kenapa? Malu. Rasul sendiri pernah nggak dipanggil? Rasul kita Haji Muhammad. Salah. Ini kewajiban. Habis sholat dipanggil ibu sholatnya. Ini ibu habis puasa dipanggil ibu puasanya. Habis zakat dipanggil ibu zakatnya. Kalau ada orang manggil ibu haji, biarin, jangan kita nawar pengen dipanggil ibu haji. Itu sombong. Haji kewajiban. Ada yang marah? Naik sini buat tatar biar ngerti. Makanya saya cukup mama, dede, nenek-nenek. Ada yang salah gua omelin sama nenek-nenek wajar. Oke. Nomor dari kau silakan. Sok. Sok. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Bece. Curhat dong. Iya dong. Ya, perkenalkan saya ini dari yang pertama terima kasih dari ini Mama bisa bertemu. Yang begini yang saya tanya Mak, ke habis Ramadan itu kita habis tarawih itu tadarus bersama masing-masing, kalau ada yang salah itu dibetulkan, kalau bacaannya yang keliru. Nah kemudian setelah Ramadan ini biasa ada grup yang mengatakan jamaah atau tadarus seminggu sekali atau one week juz kayak gitu. Setiap malam Jumat itu khatam. Tapi 30 orang itu kadang-kadang ada 1-2 orang yang tidak istiqomah. Nah ini kalau misalnya ini dilanjutkan mau bacanya sendiri-sendiri di rumah. Nah sebaiknya yang mana Mak ini? Daripada nggak dibaca, biarin di rumah. Mungkin di situ nggak sempat. Yang penting dibaca. Makanya yang paling baik kita sendiri yang menghatamkan, bukan dengan orang lain. Kecuali kalau grup tadi sekali-sekali boleh. Tapi individu kita harus juga menyelesaikan baca Quran sendiri sampai hatam. Jangan kalah sama artis yang punya pengajian artis bulanan. Mereka itu punya program one day one juice. Jadi lebih baik kita sendiri bergabung dengan orang monggo. Kalau dia di tempat pengajian nggak sempat baca, pulang ke rumah baca, artinya dia masih tanggung jawab. Yang salah mana? Di tempat grup tidak baca, di rumah tidak baca. Ngono. Satu lagi ya Mak. Naon? Satu aja Ibu. Ya. Langsung harga saya diam. Langsung. Tadi ada yang sedekah dikeluarkan itu menghapus 700 kemurkaan Allah. Minta contohnya Mak. Contohnya, Anda sedekah karena Allah, tidak ingin dipuji orang. Misalnya nyumbang musola 10.000 misalnya, maka Allah yang menggantikan.
pertama 7 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, lebih banyak kali itu kalau ikhlas. Oke? Nggak diungkit-ungkit, nggak menyakiti orang nerima. Nah, yang namanya rezeki bukan hanya duit. Kita nggak banyak salah kaprah, badan sehat, rezeki bukan. Umur panjang, rezeki bukan. Mata bisa melihat dan semuanya itu rezeki, nikmat dari Allah. Anda lihat Ibrahim 34. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kan menghitung nikmatku sampai kapan tidak akan terhitung banyaknya. Manusia harusnya bersyukur, tapi mereka zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Oke. Terima kasih, Mas. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok. Ya, depan. Mangga. Curhat dong, Mas. Ya dong, Ce. Kebetulan kemarin puasa di rumah saya ketahuan suami, ada anak, suami, istri. Terus dia di sini mau cari kos katanya, tapi sampai 5 hari di rumah saja. Jadi saya nyiapin bukaan, nyiapin sahur, pokoknya saya ajak ayo kita ke masjid ini apa tarawih, rasanya sakit pinggang lah apa. Jadi di rumah tidur aja Mas. Ya. Itu terus yang apa yang marah itu anak saya malah tegang udah biar aja sampai dia kan puasa. Terus saya gimana itu diuji apa gimana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim bai'ahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tamu yang mana dulu. Kalau bertamu 5 hari 5 malam dengan seluruh keluarganya, bukannya senang yang punya rumah, nyusahin. Oke? Rasul mengatakan maksimal bertamu 3 hari. Ini mah nyusahin, ibu ngomong sama orangnya. Nah sekarang saya harus bagaimana? Tamu tahu diri, gua bertamu ke rumah orang. Misalnya ada habis makan nyuci piring, benahin dulu ke dapur. Ini nggak boro-boro, makan nungguin disiapin, tempat tidur dirapihin, diajak sholat kagak, yang anaknya diajak puasa kagak mau. Yang salah tamunya. Bagaimana akan memuliakan tamu kalau kelakuan tamu nyebelin? Salahkan saya kalau saya sebel sama dia, wajar. Anda orang normal, artinya berkaca. Kalau saya bertamu ke rumah orang, jangan kelakuan kayak dia, karena orang tidak suka sama yang begitu. Oke? Kasih Mas Dede. Ya, Anda banyak tobat sama Allah. Siapa tahu itu ujian. Nomor berikut, sok. Mana? Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Ma mau tanya. Sok. Ini tanda kutip bagi orang yang tidak punya uang ya, Ma. Ya. Bagaimana caranya kita berinfak ya? Padahal kita pengen sekali berinfak, tapi kita tidak punya uang. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita amalkan? Anda silakan lihat tanda orang takwa dalam Ali Imran 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. 133. Segera kalian raih ampunan Allah, segera kalian raih surganya Allah yang luas dan seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana tanda orang takwa? Lihat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tanda yang pertama, dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak, bangun masjid. Duit banyak, bangun musola, bangun pesantren, bangun madrasah, bikin jembatan, bikin rumah umum, kemudian juga jalanan buat umum. Tuh. Duit kurang, sumbang masjid, sumbang musola, tidak usah semuanya. Jadi, Siti Aisyah pernah bersedekah hanya dengan 2 butir kurma. Siti Aisyah pernah bersedekah hanya dengan sebutir bawang bombay. Jadi orang jangan pelit. Lagi tidak punya sumbang. Rasul mengatakan 1000 dinar lebih tinggi nilainya daripada 100.000 dinar. Dengerin. Secara rasional 100.000 dinar lebih banyak daripada 1000 dinar. Betul? Tapi kenapa Rasul mengatakan 1000 dinar lebih baik daripada 100.000 dinar? Ternyata orang yang sedekah 1000 dinar, dia punya harta kekayaan hanya 2000 dinar. Artinya dia sumbangkan 1000
100.000 dinar, 50% dia bersedekah. Betul? Sementara orang yang sangat kaya raya, banyak hartanya, dia nyumbang 100.000 dinar, hanya sekian persen dari harta dia. Makanya Rasul mengatakan 1.000 dinar lebih tinggi nilainya daripada 100.000 dinar. Ini bukan soal nominalnya berapa, Bu, tapi keikhlasan hati dan jumlah persentase dari kekayaan yang dalam genggaman kita, itu yang dinilai oleh Allah. Oke, silakan yang lain. Sok, saya mah tinggal dengerin doang, Jeng. Mana sok? Langsung bicara aja yang pegang mic. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya mama. Yuk. Sok, Ma. Saya mau tanya gimana kiat-kiat agar bisa menjaga ibadah istiqomah seperti ibadah bulan Ramadan. Kalau pengen menjaga seperti bulan Ramadan, dia berasa orang Jawa. Ramadan artinya Anda silahkan lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada dengan takwa yang sesungguhnya takwa. Jangan mati kecuali dalam agama Islam. Artinya Rasul mengatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Tetangga mati, saya mau mati, saudara mati, saya mau mati, suami mati, mertua mati, saya pun mati. Semua ditinggal. Kalau dia cerdas, saya pun akan mati. Semua tidak ada yang dibawa kecuali amal. Maka orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian, apa yang dia lakukan? Selalu mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu adalah resep biar kita istiqomah dalam ibadah. Nomor berikut. Yang di dalam musola, diberi kesempatan yang di dalam musola, silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Jam sebentar. Terus. Iya dong. Kullu mauludin rahinatun bi haqiqatihi tutbahu yaumas sabi wa yuhlaq wa yusama. Setiap ini pin tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Rasul mengajarkan mensyukuri punya anak yang lahir ke alam dunia harus potong akikah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Mana yang terbaik? 7 hari habis kelahiran. Kalau orang tuanya tidak mampu, kelipatan 7, hari ke-14, hari ke-21 sampai anak ini balik, di situ kewajiban orang tua. Nah, Yatini bilang, saya ini belum juga keluar akikah karena saya miskin. Kalau benar-benar miskin, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dosa. Tapi kalau pura-pura miskin dosa. Motor bisa nyicil, misal TV bisa nyicil, baju seragam bisa ngutang, sementara akikah kebeli, dosa. Artinya Anda cuek dengan kewajiban Allah. Sekarang anak saya udah bisa nyari duit, diakikahkan saya oleh anak saya, boleh. Kalau Anda punya utang sama tetangga, dibayarkan oleh anak Anda, lunas apa tidak? Maka Yatini sudah bebas. Tapi tetap Anda wajib berusaha dengan ibadah yang lain. Makasih Mas. Kembali. Waalaikumsalam. Nomor berikut silakan. Mana? Sok mana dulu? Yuk teriak. Yang di dalam musola. Sok. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan Mama bahwa orang yang bersedekah kalau pribadi sebaiknya itu disembunyikan. Bagaimana kalau dengan organisasi Mama? Karena di sini Ditambahkan niatnya buat memberikan contoh kepada orang dan bertanggung jawaban dari panitia tadi, itu tidak masalah karena semua bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Oke, niatnya berbeda. berarti bisa laporkan lewat share. Bukan bisa, harus wajib. Kalau nggak lapor berarti dia bisa nyimpen duit orang.
Kembali kasih. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lo. Penting. Sok, nomor berikut. Ya, sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk Mama Dede. Sehat, semoga mudah-mudahan sehat terus dan wajib sehat. Mama Dede, bagaimana caranya ketika kita menghadapi omongan orang yang kita sedang terkena musibah ujian yang sangat berat, sedangkan omongan orang-orang itu tidak baik untuk aku? Mohon sarannya Mama Dede. Saran saya, Anda silakan lihat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup diberikan ujian yang buruk, ujian yang baik kepada kami, kalian kembali. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155 Pada nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat, ajeng jamaahnya udah hafal rojiunya doang. Semua manusia tanpa kecuali suatu saat diberikan sedikit rasa takut. Takut yang punya makanan, takut yang punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Hadirin demi semuanya, jangan kalian berharap semua orang suka sama gue, nggak bakalan. Jangankan kita, Rasul sendiri ada orang yang suka, ada orang sangat menyukainya, ada orang mencintainya, sangat mencintainya, sampai rela berkorban dengan segala apapun demi membahagiakan orang yang dia cintai. Titik. Kebalikannya, ada orang tidak suka, ada orang yang sebel, ada orang yang gedek sama kita, ada orang ingin merusak, misalnya ingin merusak karya kita, ada orang ingin menghancurkan kita, ingin membunuh karakter kita, bahkan ingin membunuh kita. Nggak ada urusan kalau kita semua orang suka sama kita, nggak ada perjuangan dalam hari hidup. Tenang aja, orang ngomongin kita selama gue tahu yang gue makan milik gue, selama gue tahu yang gue kerjakan Allah ridho, nggak ada urusan sama orang. Kalau kita hidup mikirin orang sampai mati nggak ada kebahagiaan, biasa aja. Jadi orang ngomongin kita, mengkritisi kita, itu diizinkan oleh Allah. Anda silakan lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asabakum min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian manusia semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Anda silakan lihat, musibah, ujian, masalah datang kepada kita semua diizinkan oleh Allah. Orang ngomongin gue, ngehina gue, gak ada urusan, izin Allah. Menghadapinya bagaimana? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Saya tanya kepada Anda, rukun iman ada berapa? Nomor 6 naon? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub Allah. Namanya takdir mubrom. Titik. Qadar, takdir. Tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Jadi hadapi dengan iman bagian kita. Justru Anda lihat, bahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Ujian bersyukur. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Contoh SD yang diujikan sama anak SD, pelajaran SD, pelajaran SMP, lulus naik ke SMP, betul? Ujian lagi yang diujikan pelajaran SMP apa SMA, lulus naik SMA, lulus naik S1, lulus naik S2. Pertanyaan saya, ibu sudah S berapa sekarang? S yang hilang pada TR. Bu, kalau ada
musibah, ada ujian, ada orang ngomongin kita bersyukur. Alhamdulillah, gue mau naik. Begitu ngapain lu sedih sampai nangis? Hapuslah air mata. Salah itu. Kalau kita tidak dapat ujian, nggak bakal naik. Jadi rumput, nggak berharga, nggak kena angin, tapi tidak dihargai orang. Anda wajib bersyukur. Ada ujian, Anda harus naik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda silahkan lihat dalam At-Tolaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, semua masalah ada solusinya. Makanya jadi orang takwa, jangan sedih dihina orang, tapi bersyukur. Allah jadikan kita lebih baik daripada kemarin. Oke? Pola berpikir Anda. Nabi yang uji bukan orang lain, paman kandungnya Abu Jahal, Abu Lahab, diberikan dakwah bukan masuk Islam, bahkan mereka akan membunuh Nabi dan mereka mengajak orang lain untuk membunuh Nabi. Betapa dahsyatnya ujian yang diberikan oleh Allah. Oke, tegar, maju terus, pantang dulu pada Allah. Begitu. Terima kasih, Kembali, jangan sedih, biasa aja, senyum. Senyum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor dari kau, silakan. Sok koneng, langsung teriak, yang waktunya. Ehla. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Ya. Ibu Dariem namanya. Hah? Dalem. Hah? Darlem. Ya udah itu namanya dah. Bu, kan ada sawalan. Apakah bayar hutang wajib dulu atau sawalan? Ada ulama yang mengatakan yang wajib dulu baru sunat. Cuman permasalahan kalau sawalan hanya di bulan Syawal. Lebih baik ada puasa Syawal selesai langsung puasa Ramadan. Oke? Syukur-syukur di bulan Syawal kelar bayar hutang, kelar juga sawalan. Oke? Jangan dipikirin. Tapi jangan Anda bayar puasa Ramadan sampai sunat sawalan, nanti malaikat bingung ngitung administrasi. Enak banget loh puasa 1 pahala 2. Silakan dalam musola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam. Saya Buti ini mau tanya. Jeng ngono. Sekarang kan musim kondangan. Kalau anaknya dikasih nama sah apa enggak? Ya, makasih Mama Dede. Kondangan itu sedekah. Tetangga ngawinin saya kondangan 50.000 sedekah. Cuman ada budaya di masyarakat kita yang kondangan dicatat. Misalnya si A sekarang ngawinin, saya kondangan 100.000. Kalau saya ngawinin dia harus 100.000. Itu bukan kondangan, ngutangin. Saya tanya, kalian mengutangin apa kondangan? Bang, nggak usah dicatat. Ada yang diumumin depan umum. Itu kan malu-maluin. Salah, robah. Ini budaya yang salah. Budaya wajib mengikuti agama, bukan agama yang wajib mengikuti budaya. Robah budaya yang salah. Kondangan sama teman, sama saudara, sama tetangga karena Allah. Sedekah bukan pengen ngutangi. Oke? Nomor berikut silakan. Mama Dede, maaf ya. Kita kasih kesempatan kepada bapak-bapak. Dari tadi nggak ada yang ngacung dia. Iya, 15 menit lagi berakhir. Silakan kepada bapak-bapak, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak, monggo. Ya, karena yang curhat kan bukan emak-emak doang. Mama aja, bapak-bapak aja nggak mau ngomong. Iya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede, saya kasih omong. Bagaimana sikap kita sebagai seorang suami Halo. menghadapi istri yang sering komplain terkait nafkah kita? Karena kan nafkah kita kan ada banyak, ada sedikit. Kalau lagi banyak, mereka alhamdulillah. Tapi kalau lagi sedikit, luar biasa mereka ada mengecilkan itu. Anda silahkan lihat At-Tolaq ayat 7. Liunfik lu sa'atin min sa'ati. Para suami wajib berikan nafkah sesuai kemampuan. Kalau suami orang kaya masih duit yang banyak. Kalau nggak punya sesuai kemampuan. Karena
karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bu, Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga, pelindung keluarga, pengayom keluarga. Allah berikan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Dengerin mama, woi, kata Allah, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Yang penting bini makan, pakaian, tempat tinggal cukup, karena suami punya kewajiban ngasih emaknya, ngasih kakaknya, ngasih adiknya. Yang salah di masyarakat kita, gaji suami diambil semua, kemudian SPG diambil, uang transport diambil, kalau tentara uang lauk pauk diambil, uang insentif diambil. Salah. Suami punya kewajiban ngasih emaknya, saudara kandungnya, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim. Nah sekarang istri saya kadang-kadang komplain mulu kalau dikasih duit sedikit. Tahu diri dong, laki lu kerja apa? Berapa penghasilan dia? Maka jadi perempuan jangan hanya minta duit sama laki, tapi kita bekerja. Kalian lihat surat At-Tolak 105. Wa qul i'malu fasarabalakum rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah Rasulnya akan menilai bagaimana kalian bekerja. Kalian silakan lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'illah dan seterusnya. Ketika kita haji, ketika kita umroh, kita sa'i kita menapak tilasi perbuatan Siti Hajar. Katanya Anda, Siti Hajar laki-laki apa perempuan? Anda wajib tahu di Quran. 4000 tahun yang lampau Nabi Ibrahim sama Siti Hajar oleh Allah diperintahkan pergi ke Palestina menyebarluaskan agama. Hajar yang punya bayi masih menyusu, perbekalan minum sudah habis, susunya tinggal kering, anaknya aus, dirinya aus, tinggal dia lari ke Sofa gagal bangkit, lari ke Marwah gagal bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Ayat ini Allah mengajarkan di alam dunia, baik Anda laki-laki maupun Anda perempuan, wajib bekerja, wajib berusaha. Bagaimana kerja kita? Kata Allah, inna sofa wal marah. Sofa ketegaran jiwa, sofa kesucian hati. Orang bisa, gue bisa. Ibu jualan uduk ke, jualan nasi kuning ke, jualan bakwan ke, nyewain tenda ke, buka bengkel ke, yang nyari duit. Tapi karena Allah, saya karena Allah. Jangan mikirin orang. Kata orang, ih si Anu jualan nasi uduk, ngapain mikirin orang? Orang aja nggak pernah mikirin gue. Iya Pak, iya. Tapi sofa marwah. Apa arti marwah? Mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, saya punya rezeki. Apa arti marwah? Menghargai orang, jangan sombong. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah hanya orang takwa. Apa arti marwah? Memaafkan kesalahan orang. Manusia yang sempurna, al-insan wa tawanisan. Kalau sekarang saya tersinggung oleh orang, bahkan dia agar kalau saya menyakiti orang, orang lain memaafkan saya. Hei para istri, dengerin saya. Kalian harus punya penghasilan. Yang namanya nyari duit bukan berarti kita kerja sama orang. Ciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Satu, saya khawatir kalau perempuan tidak punya penghasilan, suami Anda awalnya setia, awalnya laki gitu loh. Lihat yang bohai, yang bahenol nerkom, yang gemoy, berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain pun. Kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Betul? Tapi kalau kita punya penghasilan, bodoh amat. Gua ngurusin laki saya agama, udah dia belagu selingkuh, paling banter, saya jamin sakitnya 40%. Kenapa gua punya duit? Jadi kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, kemudian takdir menentukan suami Anda setruk, menyon, ngoweh, ngeplek. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, tidak mustahil istrinya ikut setruk. Tapi kalau kita punya penghasilan, otak kita bilang minimal buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. Tidak. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami kita baik, setia, nggak belagu, nggak neko-neko, tapi umurnya pendek,
Tidak sedikit saya melawat, ada jamaah nangis. Ayah, siapa yang ngasih makan anak-anak? Siapa yang nyekolai otak? Lu mikir, laki lu udah metong. Coba kalau laki lu bilang, ntar gua kirim dari kubur, gua jamin lu kagak. Makanya otak dipakai, yang duit.